Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ketika Ahok yang mengungkap skandal korupsi Pertamina justru dapat tekanan. Ini kan lucu negara kita ini. Ya bisa saja intimidasi, bisa saja dapat tekanan sana sini begitu kan. Apa yang kemudian disampaikan Ahok. Nah ketika Ahok menggebu-gebu, gue heran begitu kan. Saya heran. Ada orang yang lantang dan berani memberantas korupsi di Pertamina, tapi malah dibenci sampai banyak pihak, ya. Ini kelihatannya begitu kan. Para antek-antek koruptor di situ sudah mulai bergerak di situ. Bagaimana untuk membungkam yang namanya Ahok itu begitu. Karena Ahok sejak dulu itu memang sudah menjadi musuh para koruptor begitu. Kenapa? Ya karena mengungkap tabir-tabir skandal-skandal di dalamnya. Makanya kalau ini terbukti bahwa ada Ahok, ada tekanan kepada Ahok, maka jelas di situ, ya, jelas di situ begitu kan, ya, ada nuansa-nuansa tidak ingin, ya, penegakan hukum, tidak ingin korupsi ini ditindak begitu. Ya pasti ada perlawanan dari orang-orang mereka. Kenapa? Karena kabarnya Ahok ini punya bukti dan rekaman. Nah, soal skandal-skandal di Pertamina. Ngeri, Bos. Ngeri ya. Jangan-jangan begitu kan. Ya, jangan-jangan ya kita tahulah komentar dari netizen seperti apa yang kemudian disampaikan, ada beberapa kutipan begitu kan. Ya, ini. Menurut Afifur Rahman, mengapa Ahok ini diserang buzzer 1,5 juta yang tidak ada kaitannya dengan Pertamina Patraniaga? Ternyata hanya untuk melindungi keluarga Jokowi yang punya jabatan mentereng di Pertamina. Jadi kalian jangan terkecoh oleh para buzzer-buzzer 1,5 juta. Benar nggak seperti itu? Secara logika sih, ya bisa saja benar begitu kan. Secara logika begitu. Kenapa bang? Kok benar begitu kan? Ya, kalian jangan lupa begitu. Keponakan Jokowi di situ begitu. Pertama, kalau nggak salah adalah Joko Priambodo, ya, itu menjadi Direktur Pemasaran Dana Operasional Patra Logistik ya sejak tahun 2004 ya 2024 ya. Bahkan Joko ini bergabung hanya 7 tahun tapi sudah menjadi direktur. Ini kabarnya ya. Yang kemudian adalah Baskara Ikhlasula ya. Ini manajer non-government begitu kan ya, relation atau PT Pertamina sejak Maret 2024. Baskara ini baru gabung 2021 ya di Pertamina, hanya butuh 3 tahun sudah naik di manajer Pertamina. Apakah orang-orang atau keluarga-keluarga Jokowi ini akan lolos? Ini kan pertanyaannya begitu kan. Walaupun secara tidak langsung Ahok ini kan di Pertaminanya begitu kan, ya bukan di anak Pertamina aja di situ begitu. Tapi secara logika ada kaitannya juga, ya ada kaitannya juga. Makanya tidak heran ketika ada orang ya buzzer banyak jutaan yang kemudian menyerang Ahok seolah-olah ada nuansa-nuansa tekanan besar. Ya, pada kenyataannya bisa saja pengalihan isu untuk bagaimana melupakan keponakan dari seorang Mulyono itu. Bisa saja terjadi. Karena inilah dunia politik, Bos. Ya, dunia politik kita ini. Jadi, ya mau tidak mau ini harus benar-benar berantas begitu kan. Siapapun orangnya. Makanya, ketika Ahok lantang mengatakan bahwa siapapun di balik itu semua akan mengungkapkan, ya silakan diungkapkan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya Kejagung ini sudah membuka keran. Ahok hanya sedang membantu agar keran ya itu tidak ditutup oleh para koruptor ya. Ayo panggil ya Hasto di situ begitu kan. Panggil di situ. Maaf Ahok begitu kan. Ya panggil Ahok di situ. Maka bukan tidak mungkin ya korupsi di Pertamina akan dibongkar habis-habisan ya. Bahkan ya Ahok ini akan punya rekaman dan sebagainya begitu. Maka tidak heran kalau ini dibongkar habis-habisan ya. Kalau memang pengen memberantas koruptor, ya saran saja Ahok ini panggil ke Kejagung di situ, minta rekaman itu apa yang terjadi. Jangan lalu kemudian ingin melindungi ini, ingin melindungi itu begitu. Tidak ada yang kuat di negara kita, Bos. Ya, artinya tidak ada yang kebal hukum kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan Prabowo. Ngeri sedap ya. Jadi ayolah kita berpikir begitu kan, apakah benar untuk melindungi dari orang-orang yang kemudian mereka begitu kan, atau orang-orang Mulyono. Coba kita baca ya.
ada yang berkomentar begini, kenapa ya dari awal kan sudah tahu, makanya aku nggak mau pakai nama Joko, tapi Jaka, takut terkait. Apakah seperti itu? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya secara tidak langsung benar nggak untuk ya ada apa namanya ada tekanan kepada Ahok ini bagian dari untuk mengamankan keluarga-keluarga Jokowi. Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang kita lihat. Ya hanya membuktikan dari Kejagung. Ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Tapi analisis dari masyarakat begitu kan bisa saja. Karena kita tahu yang namanya Pertamina ini harus diperiksa dari atas sampai bawah. Tidak hanya di atasnya doang begitu. Jadi saya kira bisa saja ini terjadi kepada siapapun begitu kan ya, makanya hal-hal sedemikian rupa yang kemudian ketika Ahok membongkar korupsi di Pertamina begitu kan, dan bahkan ditonton jutaan orang, ya harus diperiksa orangnya begitu ya. Artinya panggil saja Ahok, terus kemudian bukti-bukti yang kuat di situ ya harus dipersidangan secara terbuka. Ahok ini sudah membuka itu begitu ya. Ada yang mengatakan begini, ya udah gue dukung doi ya, meskipun ya dongkol juga. Kenapa zaman dia berkuasa nggak ngapa-ngapain? Itulah kesalahannya. Kenapa begitu kan? Ya tidak diberantas itu aja. Karena takut bos untuk memberantas itu ya. Ketika Ahok bersuara hari ini begitu dianggap ya kecolongan. Kenapa Ahok tidak mengungkapkan sejak dulu begitu? Ya takut. Kalau diungkapkan dulu takut begitu. Takut apa? Reputasi mereka dipindah, dipecat, diganti, seolah-olah tidak becus bisa bekerja, seolah-olah kan framing itu pada akhirnya. Jadi sekarang itu sudah dikuasai media, para buzzer-buzzer dan media-media sudah dikuasai sana sini. Bukan tidak mungkin itu. Inilah realitasnya. Jadi artinya apa? Ayo kalau kita ingin memberantas ini semua, ayo begitu bersama-sama begitu ya, tanpa pandang bulu di situ. Ini ketika Ahok sudah sudah teriak-teriak sana sini begitu kan ya, dan serius inti membongkar ini semua begitu, dan bahkan Ahok mengatakan siapapun yang melawan begitu, siapapun yang ingin mengungkapkan tabir ini, ayo akan dipenjarakan satu persatu. Ini kata Ahok loh begitu. Ngeri negara kita ini, ngeri begitu. Kalau ini tidak ditangani, ini sia-sia Kejagung ini. Presiden Prabowo kalau tidak menggandeng Ahok, ya sia-sia. Kenapa bang sia-sia? Karena kita tahu, Ahok sudah tahu sebelum-belumnya di dalamnya. Ya bisa kena begitu yang namanya Mulyono itu. Inilah yang terjadi begitu. Makanya tidak heran klarifikasi sana sini, bahkan Ahok begitu kan ya. 1,5 juta para buzzer-buzzer mengkritik habis-habisan kepada Ahok ini. Saya tidak membela-bela siapa. Ya, saya hanya membela kebenaran. Kalau ada orang yang kemudian ingin mengungkapkan tabir-tabir itu, ya silahkan. Ini saya kira lebih bagus begitu. Ya kenapa? Karena dengan tabir kemudian dibuka, keran kita sudah dibuka, itu sudah tahu dalam ya skandal besar di dalam Pertamina, bos. Ya. Ya kalau bisa share orang-orang yang era Jokowi, siapa begitu kan ya yang kuat. Masa tidak ada yang kena pada menteri-menteri mereka? Atau aman-aman aja? Ya, kita tunggu saja. Jangan-jangan yang 7, yang sekarang sudah jadi tersangka, ditambah 2, jangan-jangan ini bagian dari korban mereka atas para suruh-suruh orang-orang tertentu. Nah, ini yang mesti kita lihat dan ditelusuri betul. Ngeri kan? Ya, makanya tidak heran loh negara kita ini kalau seperti itu terus ya Prabowo tidak kuat begitu. Karena terlalu kuat, karena tembok yang besar yang dihadapi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.